putusan hakim dari. Baik, terima kasih. Sebetulnya kalau dikatakan kecewa, ya manusiawi ya kita kecewa. Kenapa demikian? Yang pertama, hakim ini sudah melegalisasi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik. Kenapa saya katakan tindakan sewenang-wenang? Semua ahli menyatakan bahwa unsur yang dipersangkakan kepada saudara saya ini, klien saya ini tidak terpenuhi secara hukum. Dan yang kedua, bukti yang dibawa mereka juga tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dipersangkakan. Di mana bukti-bukti yang digunakan oleh penyidik untuk menjerat beliau ini sebagai tersangka ialah izin HTI. Apa korelasi izin HTI dengan peristiwa pengasutan dan perbuatan tidak menyenangkan? Yang pertama. Yang kedua, rasa perbuatan tidak menyenangkan di dalam pasal 335 sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Ahli kita tegas pada waktu diperiksa. Unsur perbuatan tidak menyenangkan tidak dapat lagi digunakan untuk menjerat seseorang karena unsur itu sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Ahli kita juga berpendapat bagaimana pemahaman ahli tentang penggunaan kata sambung dan, di mana penetapan tersangka itu pasal 160 dan 335. Menurut ahli, apabila salah satu tidak terbukti atau tidak terpenuhi, maka tidak terpenuhi semuanya. Konsekuensinya apa? Ya harus di SP3. Namun hakim kita, hakim tunggal yang mengadili dan memeriksa perkara ini, dia berpendapat bahwa kewenangan Prapit tidak masuk kepada menilai kualitas bukti. Tidak masuk kepada menilai kualitas bukti apakah bukti itu ada korelasinya dengan persangkaan penyidik atau tidak. Dia hanya melihat formilnya, apakah sudah ada dua alat bukti. Terlepas alat bukti itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang dipersangkakan, hakim Prapit menganggap bahwa itu secara formil sudah sah penetapan tersangkanya. Tetapi ini yang kita harapkan, hakim itu kan punya kewenangan untuk membuat terobosan hukum. Semestinya hakim berpendapat kalau dia tidak berhubungan dengan peristiwa yang dipersangkakan, harus dianggap tidak ada bukti. Itu yang kita harapkan, keberanian dari hakim kita untuk berpendapat sedemikian. Kenapa? Karena Prapit inilah yang kita harapkan untuk lembaga kontrol di dalam hal tindakan sewenang-wenangan daripada penyidik. Akan tetapi kita hari ini terang dibuatnya kecewa. Yang kedua, mengenai bukti yang digunakan berupa keterangan ahli yang digunakan oleh penyidik Polda Riau untuk menetapkan tersangka terhadap beliau ini, sudah tegas dan jelas menyatakan 160 tidak terdapat di dalam peristiwa itu. Artinya tidak ada pasal 160, tidak ada unsur perbuatan melawan hukum 160 KUHP. 335 ditegaskan kalimat itu adalah kalimat ancaman, tetapi baru dinyatakan sempurna tidak pidana 335 pengancaman ketika si pengancam itu, karena ancaman itu yang diancam itu takut atau melarikan diri gitu loh. Faktanya di lapangan kan nggak ada, baik saksi orang itu nggak ada yang menerangkan bahwa dengan ancaman beliau ini mereka takut, nggak ada. Ada keterangannya kok. Dikutip oleh termohon dalam hal ini Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau di dalam jawabannya. Ada keterangan saksi. Satu pun keterangan saksi itu menyatakan tidak ada yang menerangkan bahwa oleh karena ancaman dari Pak Hokman ini sehingga mereka takut. Dan saksi kita juga yang diperiksa pada hari Kamis pagi kalau nggak salah atau hari Rabu sore menjelaskan yang justru menarik supaya mereka bubar itu polisi. Karena memang ada ada perdebatan tanggal 10. Perdebatan tanggal 10 itu tentang bagaimana konsekuensi dari adanya penetapan pengadilan, di mana penetapan pengadilan menyatakan PT Rarawadi tidak boleh melakukan aktivitas di dalam objek sengketa 2090 hektar itu. Nah, setelah dijelaskan oleh Pak Hokman tentang isi dari penetapan itu, lalu polisi bilang, ya udah
Kalau begitu kita bubar. Artinya bukan karena desakan atau bukan karena paksaan beliau ini atau ancaman beliau ini makanya Raradhani pergi. Dari segi jumlah juga Pak, masyarakat cuman katakanlah 20 orang. Mereka rame. Bagaimana mungkin di dalam teori sparring takut yang 100 orang kepada yang 10 orang. Artinya saya melihat ya bahwa penetapan tersangka ini adalah upaya kriminalisasi, upaya mencari-cari kesalahan warga negara. Saya sudah katakan, kalaupun ini nanti kalah di Prapit, itu video saya sebelumnya menyatakan, jangan bangga diri dulu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, karena sudah jelas, ahli mereka menyatakan tidak terpenuhi 160, tidak ada 160. 335 belum sempurna, ada videonya. Lalu alat bukti apa yang dipakai orang itu untuk menetapkan video ini tersangka? Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.